Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Rabu tanggal 30 November 2022, Masika berada di hutan Tenjo. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mindi merupakan salah satu desa di Kecamatan Lui Munding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tidak terlepas dengan sejarah desa di sekitarnya, Desa Mindi memiliki hubungan sejarah dengan Desa Rajawangi, Desa Parakan, maupun Desa Patuanan. Semuanya berhulu ke sejarah Kesultanan Cirebon. Sekitar tahun 1700-an, ketika mayoritas daerah Majalengka masih berupa hutan belantara, sekelompok penduduk nomaden berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain untuk bercocok tanam dan berburu untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Dipimpin oleh Ki Perwata, sekelompok penduduk tersebut berasal dari daerah Cirebon Selatan. Mereka berkelana ke Parakan yang saat itu dipimpin oleh Raden Taraju Tisna dan Patuanan yang dipimpin oleh Papak. Secara administratif, kedua wilayah tersebut, Parakan dan Patuanan, di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Setiap tahun mereka melakukan pembayaran upeti dan seba. Ki Perwata menjalin hubungan baik dengan kedua pemimpin wilayah tersebut. Ketika suatu saat pimpinan dari Parakan dan Patuanan mengajak Ki Perwata untuk melakukan pembayaran upeti dan seba ke Cirebon. Ki Perwata sedang mengerjakan walitan dari janur atau daun kelapa, sehingga mempersilahkan kedua pemimpin tersebut untuk mendahului pergi ke Cirebon. Namun, betapa terkejutnya ketika kedua pemimpin tersebut baru sampai di Kesultanan Cirebon, mereka mendapati Ki Perwata sudah berada di Kesultanan Cirebon. Ketika keduanya mempertanyakan kenapa Ki Perwata sudah sampai terlebih dahulu dari mereka, padahal justru pemimpin dari Parakan dan Patuananlah yang pergi duluan meninggalkan Ki Perwata. Ki Perwata menjawab bahwa beliau pergi menunggang kuda dan sekarang diikat di pohon pisang klutuk dekat sumur Kejayaan di belakang, yang ketika keduanya mengajak pergi, kuda tersebut sedang dalam proses pengerjaan. Kejadian tersebut langsung menjadi buah bibir di antara para utusan upeti dan seba dari penjuru wilayah Kesultanan Cirebon. Dan pada akhirnya justru menjadi topik utama dalam acara rapat kesultanan. Sultan pun memberi komentar kepada Ki Perwata atas kejadian tersebut. Kalau begitu Ki Perwata minda, artinya pura-pura bodoh. Bahkan dari beberapa sumber tidak tertulis disebutkan bahwa berkat prestasi tersebut Ki Perwata dikasih sebuah tongkat dari Sultan Cirebon yang diberi nama Tongkat Naga Sari. Namun keberadaan tongkat tersebut sekarang kemungkinan dimiliki oleh penduduk bukan penduduk Desa Mindi atau dikubur di suatu tempat. Atas komentar Sultan tersebut, kalau begitu Ki Perwata minda, artinya pura-pura bodoh seperti kambing, sehingga Ki Perwata dijuluki utusan dari Minda. Dalam perkembangannya, Ki Perwata merubah Minda menjadi Mindi untuk penamaan wilayah kekuasaannya.
Ki Perwata mengajar ilmu pertanian dan anyaman dari bambu bagi para penduduk Mindi. Dalam perkembangannya, ada beberapa peraturan tidak tertulis yang sekarang masih melekat di masyarakat Mindi, yaitu 1. Dilarang berternak biri-biri atau domba. Kalau memaksakan pasti ada akibat negatif pada ternak atau pemiliknya. Kedua, setiap bulan Maulid di tiap tahunnya di Kesultanan Cirebon, pada saat upacara adat panjang jimat, orang Mindi tertentu diundang oleh Sultan Cirebon dan ditugaskan membawa barang peninggalan Sultan, khususnya yang harus dibawa oleh orang asli kelahiran Mindi. 3. Menurut orang tua, warga Mindi dilarang membawa dan memakai barang-barang yang berasal dari Parakan. Ini dimungkinkan dari perkataan Sunan Gunung Jati yang menaktakan bahwa setiap barang-barang yang berasal dari Parakan akan mengundang hal negatif. Dikarenakan dalam sejarah Parakan, Sunan Gunung Jati merasa kesal ketika dalam proses pembangunan masjid di Kesultanan Cirebon, kayu jati sebagai bahan bangunan berasal dari Parakan, akan tetapi lama-kelamaan berkurang, bahkan habis diambil oleh orang-orang yang tidak diketahui. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Tetap ikuti perjalanan Masika Ngalap Barokah sampai akhir, karena Masika akan ke atas menelusuri dan membuka sejarah hutan Tenjo.